Pemirsa, kita ke informasi mancanegara, namun sebelumnya mari kita lihat bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia berdasarkan data yang dihimpun oleh worldometers.info. Hingga hari ini, pemirsa, jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia sudah menyentuh lebih dari 5,8 juta jiwa dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 357 ribu jiwa. Sedangkan yang dinyatakan sembuh melebihi angka 2,5 juta jiwa. Selanjutnya di Amerika Serikat, total kasus positif corona kini hampir mencapai 1,7 juta kasus dengan angka kematian sudah menembus lebih dari 102 ribu jiwa, sementara pasien yang sembuh menyentuh lebih dari 490 ribu jiwa. Sementara di negara selanjutnya yakni Rusia dengan lebih dari 379 ribu orang dinyatakan positif COVID-19 dengan penambahan kasus sebanyak 8 ribu orang. Korban meninggal sebanyak lebih dari 4 ribu jiwa, pemirsa, sementara pasien yang sembuh kini mencapai lebih dari 150 ribu orang. Selanjutnya, lebih dari 283 ribu kasus positif COVID-19 juga dilaporkan di Spanyol, lebih dari 27 ribu orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh mencapai lebih dari 196 ribu orang dengan tidak adanya penambahan kasus sembuh selama 2 hari terakhir. Sedangkan di negara selanjutnya yakni Brazil, kasus COVID-19 tercatat ada lebih dari 414 ribu jiwa dengan lebih dari 25 ribu orang meninggal dunia dan jumlah yang sembuh menjadi lebih dari 166 ribu jiwa. Dan terakhir, kita bergeser ke Inggris, pemirsa, kasus COVID-19 di sana tercatat ada lebih dari 267 ribu kasus, di mana lebih dari 37 ribu orang dinyatakan meninggal dunia. Kita ke informasi selanjutnya, pandemi COVID-19 pemirsa telah menggerakkan aksi sosial sejumlah orang. Di Thailand ada sepasang suami istri yang menempelkan makanan di mobil untuk dibagikan. Tidak hanya itu, salah satu restoran mie yang sebelumnya klub malam membagikan makanan gratis kepada warga terdampak COVID-19. Sepasang suami istri di Thailand menempelkan beragam snack makanan di mobil mereka. Makanan ringan yang ditempel ini sebagai bentuk pantry keliling bagi warga yang terdampak wabah virus corona dan akan dibawa ke daerah pedesaan di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand. Pasangan bernama Tawan Tomkan dan Benya Masri Ratchawang ini terinspirasi dari para komunitas di Thailand yang lebih dulu membagikan makanan bagi korban COVID-19. Sang suami Tawan meyakini masih ada warga negeri Gajah Putih yang belum mendapat bantuan makanan di tengah pandemi. Ia pun menyebut akan terus melakukan aksi sosial ini hingga anggaran bantuannya habis. Salah satu klub malam di Thailand berubah menjadi restoran mie. Hal ini dilakukan agar bisnis milik Pongsakon Lau Kitisak ini tetap berjalan karena saat masa lockdown bar dan hiburan malam merupakan tempat yang wajib ditutup. Meski tempat ini berubah menjadi restoran, pria berusia 37 tahun ini tetap mempertahankan karyawannya untuk tetap bekerja. Bahkan di masa awal lockdown, ia meminta karyawan untuk membuat makanan dan membagikannya kepada warga terdampak COVID-19. Kita bergeser ke Amerika Serikat, pemirsa, menyiasati pembatasan dan kekhawatiran masyarakat berkunjung ke rumah sakit di tengah pandemi. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan kiriman bahan kebutuhan medis dengan drone. Layanan serupa juga tersedia untuk menembus daerah yang terisolasi di Skotlandia. 1, 2, dan 3. Hanya perlu putaran baling-baling dan parasut terkembang untuk mengirim barang ke alamat tujuan. Terlebih ketika terjadi pandemi seperti saat ini dengan beragam pembatasan ditambah kekhawatiran masyarakat untuk bepergian apalagi mengunjungi rumah sakit. Inilah yang kemudian dicoba disiasati oleh Zipline, perusahaan penyedia layanan pesawat nirawak atau drone di North Carolina, Amerika Serikat. Menggandeng jaringan layanan kesehatan Novant, Zipline memberdayakan armada drone-nya untuk mengirim bahan kebutuhan medis ke rumah sakit anggota jaringan Novant. Satu drone bisa mengangkut paket berbobot sekitar 2 kg dan menempuh jarak 100 mil. During a national pandemic, when humans need to be staying inside and when humans are a potential transmission vector for a virus, this is actually a really good time to be using robotic systems making deliveries in contactless ways. Apalagi praktik pengiriman barang dengan drone untuk jarak jauh pada masa darurat pandemi sudah direstui Badan Administrasi Penerbangan Federal Amerika atau FAA. Pengiriman dengan drone dinilai tepat guna, terlebih untuk bahan kebutuhan medis yang harus segera dikirim dalam kondisi darurat.
This is paving the way for medical package delivery in hospital networks throughout the country. We're really kind of we're learning and figuring a lot of these regulatory hurdles and logistic hurdles out right now in North Carolina. Serupa dengan di North Carolina, skema pengiriman bahan medis menggunakan bantuan drone juga dilakukan untuk menembus wilayah yang terisolasi di Skotlandia. Rabu waktu setempat, pengiriman paket medis perdana dengan drone dilakukan dari kota Oban di daratan utama Skotlandia ke wilayah pesisir barat, tepatnya di Pulau Mull. Dalam proyek percobaan ini, Jawatan Kesehatan Inggris Raya atau NHS menggandeng perusahaan penyedia drone Skyports yang berpartner dengan perusahaan aerospace Prancis Thales. Penggunaan drone memungkinkan bahan medis yang dibutuhkan dalam kondisi darurat sampai lebih cepat, terlebih di tengah pandemi. Ya, pemirsa, di saat pandemi seperti ini, pemimpin negara seharusnya dapat mencontohkan hal yang baik kepada warganya. Namun beberapa pemimpin di negara ini justru tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berikut liputannya. Pemimpin negara tidak menggunakan masker saat kunjungan wilayah. Rasanya warga di negara tersebut tidak boleh mencontohnya ya. Di tengah melonjaknya jumlah kasus virus corona di dunia, ternyata masih ada pemimpin negara yang memberikan contoh buruk dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Salah satunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak mengenakan masker pada kunjungannya di pabrik produsen mobil Ford di Michigan pertengahan Mei lalu. Saat kunjungannya, Trump berbicara dengan para pejabat lain yang justru mengenakan masker. Did you have the goggles on too as well, sir? I did. I had goggles and a mask right back there. Why would you not be And here's another one. Why would you not Here. be wearing it? For no Because in this area, Why would you not take be them. wearing it here, sir? Not necessary here. Well, everybody's been tested and I've been tested. In fact, I was tested this morning, so it's not necessary. Sama halnya dengan Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak mengenakan masker dan sarung tangan saat kunjungannya ke salah satu rumah sakit di Moskwa pertengahan Maret lalu. Saat itu, Putin juga berjabat tangan dengan Dr. Denis Protsenko yang sekaligus kepala rumah sakit tersebut. Seminggu kemudian, Dr. Denis dinyatakan positif corona. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar akan kesehatan Putin. Terlebih Putin banyak melakukan pertemuan tanpa menggunakan masker. Namun juru bicara Dmitry Peskov mengatakan bahwa lingkungan tempat kunjungan memiliki pendekatan berbeda dalam melindungi presiden. Untuk acara publik, mereka akan meminta petugas medis untuk memeriksa semua peserta terlebih dahulu. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat murka kepada media sosial Twitter dan mengancam akan mengubah regulasi, bahkan menutup seluruh perusahaan media sosial. Ini terjadi setelah Twitter menganggap cuitan Trump sebagai hoax dan melabeli dua kicauan Trump sebagai klaim palsu alias mempertanyakan kebenaran cuitan Trump tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal dengan Twitter dan menuduh platform media sosial itu telah mencampuri pemilihan Presiden Amerika Serikat. Trump murka setelah Twitter menganggap cuitan Trump sebagai hoax. Kedua kicauan itu berisikan anggapan Trump bahwa pemungutan menggunakan surat suara akan melahirkan pemilu AS yang curang. Dua cuitan Trump terkait pemungutan suara ini kemudian diberi notifikasi berupa tanda seru berwarna biru oleh Twitter yang artinya meminta agar para pembaca mengecek kebenarannya. Twitter memperingatkan bahwa klaim Trump tentang surat suara yang dikirim salah dan telah dibantah oleh fact-checkers. Twitter bahkan menghubungkan link tersebut dengan laporan dari beberapa media seperti CNN, The Washington Post, dan beberapa media lainnya yang membuktikan klaim dari cuitan Trump tidak tepat. Mengetahui cuitannya ditandai menyesatkan oleh Twitter, Trump pun melampiaskan kemarahannya lewat beberapa cuitan selanjutnya. Trump menyebut Twitter melumpuhkan kebebasan berpendapat dan tidak akan membiarkan hal tersebut. Dikutip dari Engadget.com, Twitter mengkonfirmasi ini adalah pertama kalinya mereka menerapkan label pemeriksaan fakta pada cuitan Presiden Trump. Juru bicara Twitter mengatakan dua cuitan Trump diberi label karena berisi informasi yang berpotensi menyesatkan. Namun ia tidak mengatakan apakah akan melabeli cuitan Trump lainnya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi untuk tetap menjaga jarak sosial di tengah pandemi. Warga di Republik Ceko menikmati pertandingan sepak bola dengan cara drive-in atau menonton dari dalam kendaraan. Tetaplah bersama kami.